Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aulia Zahra dengan NIM 2255202003 akan menjelaskan tentang teknologi Bluetooth, Zigbee, dan LTE. Definisi teknologi nirkabel merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio untuk pertukaran data tanpa menggunakan kabel fisik. Bluetooth, Zigbee, dan LTE adalah tiga jenis teknologi nirkabel yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Bluetooth digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat seperti ponsel dan handset. Zigbee dirancang untuk jaringan sensor dengan komunikasi daya rendah dan jangkauan sedang. Sedangkan LTE atau Long Term Evolution digunakan untuk komunikasi data berkecepatan tinggi pada jaringan seluler. Selanjutnya, pengertian Bluetooth. Bluetooth diperkenalkan oleh Ericsson pada tahun 1994. Adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang menggunakan frekuensi 24 GHz. Digunakan untuk pertukaran data antar perangkat seperti smartphone, laptop, dan perangkat audio, serta dikembangkan oleh Bluetooth Special Internet Group atau SIG. Jangkauan Bluetooth hanya bisa digunakan dalam jarak 5-10 meter. Selanjutnya, arsitektur dan kinerja Bluetooth terdiri dari 3 lapisan utama: radio layer, baseband layer, dan protokol stack. Mendukung topologi jaringan seperti FiXNet dan StarNet. Kecepatan transfer data hingga 3 Mbps, Bluetooth 2.0 dan lebih tinggi pada versi BLE. Konsumsi daya rendah, cocok untuk perangkat portable, cocok untuk aplikasi IoT berskala kecil. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Terdapat kelebihan yaitu hemat baterai karena menggunakan daya yang kecil. Mudah digunakan, cukup aktifkan Bluetooth dan sambungkan antar perangkat. Selanjutnya, tidak butuh jaringan tambahan, bisa langsung terhubung tanpa internet dan kabel. Dan memiliki kekurangan yaitu jarak jangkauan pendek, hanya bisa digunakan dalam jarak 5-10 meter. Transfer data cukup lambat dibandingkan Wi-Fi. Sinyal mudah terganggu, terutama jika ada banyak perangkat lain di sekitar. Selanjutnya, pengertian dari Zigbee. Zigbee adalah protokol komunikasi nirkabel berbasis mesh yang dirancang untuk perangkat berdaya rendah. Zigbee menggunakan radio digital berdaya rendah dan beroperasi pada standar IEEE 802.15.4 yang memungkinkan membuat jaringan yang andal, hemat energi, dan memiliki latensi rendah. Jangkauan hingga 100 meter tergantung lingkungan. Data rate 20 kbps sampai 250 kbps. Dapat digunakan untuk sistem sensor dan kontrol otomatis. Selanjutnya ada arsitektur dan komponen Zigbee. Yang pertama, jenis perangkat Zigbee. Koordinator, perangkat utama yang membentuk dan mengatur jaringan Zigbee. Yang kedua, router, berfungsi untuk meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat lain agar jaringan tetap stabil. Yang ketiga, end device atau perangkat akhir, perangkat yang mengirim atau menerima data, misalnya sensor suhu, lampu pintar, atau saklar otomatis. Selanjutnya, lapisan layer utama Zigbee. Ada aplikasi layer, lapisan aplikasi, mengatur fungsi dan layanan aplikasi serta membaca sensor atau menyalakan lampu. Yang kedua, network layer, lapisan jaringan, menentukan jalur pengiriman data agar bisa sampai ke tujuan dengan efisien. Yang selanjutnya, MAC-PHY layer, MAC atau PHY layer, mengatur pengiriman data secara fisik termasuk frekuensi dan sinyal radio. Selanjutnya, contoh penggunaan Zigbee. Home automation atau otomatisasi rumah, mengontrol lampu, AC, dan pintu secara otomatis. Yang kedua, smart agriculture, pertanian cerdas, memantau kelembapan tanah dan suhu udara. Selanjutnya, industri monitoring, pemantauan industri, mendeteksi kondisi mesin dan suhu pabrik secara real time. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Zigbee. Zigbee memiliki kelebihan yaitu hemat daya.
Zigbee sangat irit listrik karena menggunakan energi kecil untuk mengirim data. Cocok untuk alat yang memakai baterai seperti sensor suhu atau lampu pintar. Yang kedua, biaya murah. Modul Zigbee harganya lebih murah dibanding Wi-Fi atau Bluetooth, sehingga cocok untuk proyek skala besar, misalnya jaringan rumah pintar. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat, bisa menghubungkan ratusan perangkat dalam satu jaringan hingga sekitar 65.000 knot. Jadi ideal untuk sistem IoT yang luas. Yang keempat, jangkauan luas dengan mesh network. Zigbee memakai sistem mesh network, setiap perangkat bisa meneruskan sinyal ke perangkat lain, sehingga jangkauan makin luas atau jauh. Yang kelima, keamanan cukup baik. Zigbee sudah dilengkapi sistem enkripsi 128 bit untuk menjaga data agar tidak mudah diretas. Zigbee memiliki kekurangan, yaitu satu, kecepatan transfer rendah. Kecepatan Zigbee hanya sekitar 250 kbps, jauh lebih lambat dibanding Wi-Fi. Jadi tidak cocok untuk kirim data besar seperti video. Jangkauan langsung terbatas. Suatu perangkat Zigbee hanya bisa menjangkau sekitar 10-100 meter saja, tergantung kondisi. Jadi butuh beberapa perangkat untuk memperluas jangkauan. Yang ketiga, butuh konfigurasi jaringan untuk membuat jaringan besar mesh, perlu peraturan atau sinkronisasi antar perangkat yang bisa sedikit rumit. Yang keempat, tidak cocok untuk aplikasi real time karena kecepatan rendah. Zigbee kurang cocok untuk sistem yang membutuhkan respons sangat cepat seperti kontrol robot real time. Selanjutnya, pengertian LTE atau Long Term Evolution. LTE adalah singkatan dari Long Term Evolution, adalah standar komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi yang menjadi evolusi dari jaringan 3G ke 4G. Teknologi ini menawarkan kecepatan unduh dan unggah lebih cepat dibandingkan 3G, memungkinkan penggunaan untuk menjelajah internet dan menggunakan aplikasi data dengan lebih lancar. Selanjutnya, arsitektur LTE Long Term Evolution. 1. Evolution Packet Core atau EPC, bagian inti jaringan yang mengatur lalu lintas data dan kontrol, bertugas memastikan data dari pengguna bisa dikirim dan diterima dengan cepat. Di dalamnya terdapat beberapa komponen penting, yaitu MME, Mobility Management Entity, mengatur perpindahan perangkat antar menara jaringan. Yang kedua, SGW, Serving Gateway, mengirim data dari dan ke pengguna. Selanjutnya, PGW, Packet Data Gateway, menghubungkan jaringan LTE dengan internet. Yang kedua ada EUTRAN Evolution Universal Terrestrial Radio Access Network, yaitu bagian radio jaringan LTE yang berhubungan langsung dengan ponsel atau perangkat pengguna. Terdiri dari E-Node B, menara BTS LTE yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal ke perangkat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh LTE atau Long Term Evolution, yaitu kelebihan: kecepatan tinggi. LTE mampu mentransfer data hingga ratusan Mbps, cocok untuk streaming, video call, dan gaming online. Kedua, waktu respon cepat atau low latency. Pengiriman data cepat sehingga cocok untuk aplikasi real time seperti panggilan video atau game online. Yang ketiga, koneksi lebih stabil, memberikan koneksi yang lebih kuat dan jarang terputus dibandingkan jaringan 3G. Yang keempat, efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi. LTE memanfaatkan pita frekuensi dengan lebih baik sehingga lebih banyak pengguna bisa terhubung tanpa gangguan. Yang kelima, mendukung mobilitas tinggi. Pengguna bisa tetap terhubung meskipun sedang bergerak cepat, misalkan naik mobil atau kereta. Jadi ketika dalam perjalanan masih tetap bisa terhubung oleh internet. Selanjutnya, LTE memiliki kekurangan, yaitu biaya infrastruktur tinggi. Pembangunan jaringan LTE membutuhkan biaya besar untuk menara dan perangkat pendukung. Tidak semua wilayah terjangkau. Jaringan LTE belum merata, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Selanjutnya, komunikasi daya lebih besar. Ponsel bisa lebih cepat kehabisan baterai karena proses data yang tinggi. Yang keempat, perangkat harus kompatibel. LTE, tidak semua ponsel mendukung jaringan LTE, tidak perlu perangkat baru.
jadi perlu perangkat baru. Jadi tidak semua ponsel lama itu mendukung jaringan LTE ya, jadi harus memiliki perangkat baru. Selanjutnya, perbandingan Bluetooth, Zigbee, dan LTE dari aspek jangkauan. Bluetooth memiliki jangkauan yang pendek, Zigbee memiliki jangkauan yang sedang, dan LTE memiliki jangkauan yang jauh hingga beberapa kilometer. Selanjutnya, aspek kecepatan data. Bluetooth sedang hingga 3 Mbps, Zigbee rendah 250 kbps, dan LTE sangat tinggi hingga 100 Mbps atau lebih. Aspek konsumsi daya rendah dari Bluetooth dan Zigbee sangat rendah, LTE tinggi. Topologi jaringan. Untuk Bluetooth point to point atau FiXNet, Zigbee mesh bisa banyak perangkat saling terhubung, dan LTE seluler berbasis menara BTS. Aspek biaya implementasi. Bluetooth murah, Zigbee murah, LTE mahal. Aspek aplikasi umum. Untuk Bluetooth handset, speaker, transfer file antar HP. Zigbee smart home, sensor, IoT. Aspek aplikasi umum dari LTE adalah internet cepat, video streaming, komunikasi mobile. Selanjutnya tahap akhir yaitu kesimpulan. Ketiga teknologi yaitu Bluetooth, Zigbee, dan LTE memiliki peran yang sangat penting dalam dunia komunikasi modern. Masing-masing teknologi memiliki fungsi dan keunggulan berbeda tergantung pada kebutuhan pengguna. Kombinasi Bluetooth, Zigbee, dan LTE menjadi fondasi penting untuk membantu perangkat saling terhubung, bertukar data, dan beroperasi secara otomatis di berbagai sensor. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.